Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita berpuja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memudahkan langkah kita untuk menuju masjidnya, yang telah menggerakkan hati kita untuk memenuhi panggilannya dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah, di mana banyak saudara-saudara kita yang agamanya Islam KTP, mobil mewah, rumah bertingkat, tapi tak hadir sholat Jumat pada hari ini. Mereka sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan perdagangannya, sehingga mereka tidak melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Di mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja ia meninggalkan salat, maka ia telah kafir secara terang-terangan. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau meringkas hadis Nabi bahwa ada 4 golongan orang yang halal darahnya untuk dibunuh. Yang pertama adalah kafir zindik, yang kedua adalah tukang sihir, yang ketiga adalah orang yang murtad dari Islam, yang keempat adalah orang-orang yang sengaja meninggalkan solat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang sengaja meninggalkan solat maka ia telah kafir, halal darahnya untuk dibunuh. Jasadnya tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Menurut Imam Asy-Syafi'i, orang yang sengaja meninggalkan solat, ia diminta 3 hari untuk bertaubat. Jika dalam 3 hari masih sengaja meninggalkan solat, maka halal darahnya untuk dibunuh. Dia dibunuh bukan karena kekafirannya, tetapi karena hukum Islam yang keempat tadi, yaitu sengaja meninggalkan sholat. Jasadnya tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, tetapi boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa pentingnya perintah sholat, karena sholat inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita umat muslim dan orang-orang kafir adalah solat, maka barang siapa yang meninggalkannya ia telah kafir. Maka yang hadir solat Jumat pada hari ini mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa Ala, maka patutlah nikmat itu kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat berangkaikan salam marilah kita hatur sajikan kepada keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa menegakkan sunnah Nabi Muhammad hingga tegaknya hari kiamat. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala
Semoga yang hadir sholat Jumat pada hari ini merupakan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah menjadi ibadur rahman, menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Di dalam ayat ini ada dua sifat, ada dua karakter ibadur rahman, ada dua karakter hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini hauna, dengan rendah hati, tidak menyombongkan dirinya. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila ada orang-orang jahil, apabila ada orang-orang bodoh yang mencelaknya, menghinanya, mengejeknya, qalu salama, ia membalasnya dengan kebaikan. Kita akan membahas karakter yang kedua, yaitu wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ada seorang tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Beliau mempunyai kekurangan fisik, yaitu a'war, matanya juling. Beliau mempunyai murid yang bernama Sulaiman bin Mihran yang juga mempunyai kekurangan fisik, yaitu al-amash, matanya buta. Jadi gurunya juling, muridnya buta. Guru dan murid ini setiap hari saling tuntun menuntun untuk pergi ke masjid, sehingga di pinggir jalan ada segelintir orang-orang awam yang mencelaknya. Tuh lihat, ada orang buta dituntun orang juling, diejek, dicela, sehingga celaan ini terdengar oleh Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Ibrahim An-Nakhai berkata kepada muridnya, ya Sulaiman, besok kita nggak usah lewat sini lagi. Kasihan mereka, nanti mereka bisa mendapatkan dosa karena mencela kita. Apa kata Sulaiman? Ya Aba Imran, ma'alai nujar wa ya'samun. Gak apa-apa wahai Aba Imran, kita bisa mendapatkan pahala atas kesabaran kita, dan mereka bisa mendapatkan dosa karena mencela kita. Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Naslam wa yaslamun khairum min an-nujar wa ya'samun. Kita nggak dapat apa-apa, kita sama-sama selamat, itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan pahala, mereka mendapatkan dosa. Beliau menghayati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kamu sampai kamu mencintai saudaramu sendiri sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Mungkin kalau kita yang dihina, kita ingin mendapatkan pahala dan mereka mendapatkan dosa. Mungkin kalau kita yang diejek, kita ingin masuk surga, mereka masuk neraka. Tetapi Ibrahim An-Nakhai, beliau ingin masuk surga bersama-sama. Bahkan untuk orang yang mencelanya sekalipun, beliau menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Bahkan untuk orang yang mengejeknya sekalipun, beliau tidak menginginkan saudaranya mendapatkan dosa. Kata Abu Bakar As-Siddiq, maka jadilah seperti pohon. Ia dilempari oleh batu, tetapi membalasnya dengan buah. Ini adalah salah satu karakter ibadur rahman, yaitu wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila ada orang bodoh yang mencelanya, ia membalasnya dengan kebaikan. Kalau kita tidak bisa membalas dengan kebaikan, minimal kita doakan saudara kita dengan kebaikan. Kita doakan saudara yang mencela kita dengan kebaikan. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salam, ketika Nabi Isa alaihi salam sedang berjalan bersama para pengikutnya Hawariyun, kemudian di pinggir jalan ada orang yang mencelanya. Wahai Isa, kamu ini pemecah belah umat, kamu ini tukang sihir, kamu ini perusak. Apa kata Nabi Isa? Jazakumullahu khairan. Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, berkata, wahai Nabi Isa, mereka mencelamu, mereka mengejekmu, kenapa engkau membalasnya dengan jazakumullahu khairan? Apa kata Nabi Isa? Mereka mengeluarkan apa yang ada di dalam hati mereka. Yang di dalam hati mereka kotoran, sehingga yang keluar adalah kotoran. Maka saya lihat hati saya, tidak ada yang keluar dari hati saya kecuali kalimat jazakumullahu khairan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, coba kita lihat bagaimana sikap kita ketika kita dihina oleh orang lain. Bagaimana sikap kita ketika kita diejek oleh orang lain. Apakah kita membalasnya dengan keburukan atau membalasnya dengan kebaikan?
Jika kita tidak bisa membalas dengan kebaikan, kita doakan kebaikan untuk saudara kita agar Allah memberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور حياتنا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.